Bikin suara oh Yesus, oh bikin suara oh Yesus. Ya saudara, saat ini kita sudah tiba di kota Sidempuan, kota Salak. Dan kita akan segera melanjutkan perjalanan ke arah kota Tarutung yang berjarak kurang lebih 107 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Ya saudara, saat ini kita masih berada di wilayah kota Sidempuan dan kita akan terus melaju menuju kota Sipirok yang berjarak sekitar 36 km dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 1 jam. Kota Sidempuan adalah ibu kota Tapanuli Selatan. Tapi kemudian setelah Padang Sidempuan menjadi kota madya, kemudian dipilih Sipirok yang tadinya kecamatan Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan. Saudara, kota Sidempuan ini terkenal dengan buah salak. Ya, Padang Sidempuan sejak dari dulu disebut sebagai kota salak karena salaknya yang begitu lezat dan sudah dikenal di seantero Nusantara Indonesia. Ya saudara, kalau kita perhatikan saat ini terlihat di depan rumah penduduk terdapat salak yang diperjualbelikan bagi masyarakat yang melintas di jalur jalan raya lintas Sumatera ini. Saudara, di kota Sidempuan hingga kecamatan Sipirok, ya kebanyakan menganut agama Muslim dan terkenal sangat taat. Mereka rukun dan berdampingan dengan baik bersama penganut agama lain seperti umat Kristen. Saudara, walaupun daerah ini mayoritas beragama Islam atau Muslim, namun sesuai dengan sejarahnya, daerah Sipirok ini merupakan daerah awal masuknya agama Kristen di tanah Batak. Walaupun kemudian agama Kristen lebih berkembang di Tapanuli Utara. Ya saudara, ini adalah salah satu daerah yang dilintasi perjalanan Sidempuan Sipirok, dan hingga ke daerah ini juga masih banyak buah salak yang dihasilkan dari kebun-kebun masyarakat setempat. Dan kalau kita perhatikan saudara, di sini banyak pedagang buah salak dan pada umumnya diperjualbelikan langsung di depan rumah-rumah masyarakat di sepanjang perjalanan Sidempuan hingga Sipirok. Ya, kita lanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu kota Sipirok. Perjalanan ini akan kita tempuh kurang lebih 30 menit atau sekitar setengah jam. Saudara, seperti tadi kita sudah informasikan bahwa pada awalnya Sipirok hanya merupakan salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan. Namun setelah Padang Sidempuan yang tadinya ibu kota Tapanuli Selatan kemudian beralih status menjadi kota madya, maka kecamatan Sipirok kemudian
dipilih menjadi ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Peralihan status inilah kemudian membuat Kecamatan Sipirok menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Karena setelah Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, sejumlah kantor pemerintahan Tapanuli Selatan dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sipirok. Pemindahan ini direalisasikan pada pertengahan tahun 2014. Sejumlah kantor yang dipindahkan tersebut diantaranya adalah kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kantor pemerintahan lainnya yang dipindahkan ke Sipirok adalah kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor Badan Pengelolaan Pembangunan Daerah atau Bapida. Kantor pemerintah lainnya yang dipindahkan ke Sipirok adalah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Tapanuli Selatan. Demikian juga kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan kantor Dinas Catatan Sipil. Demikian juga kantor Departemen Tenaga Kerja Tapanuli Selatan. Semuanya dipindahkan ke Kota Sipirok sehingga Kota Sipirok terlihat lebih ramai dan lebih indah. Demikian juga jalan raya lalu lintas Sumatera Utara yang kita lalui saat ini terlihat begitu mulus dan tidak ada lubang-lubang yang kita temukan sepanjang jalan. Ya saudara, sebentar lagi kita akan tiba di pusat Kota Sipirok, ibu kota Tapanuli Selatan. Ya, jalan ini sangat mulus sekali dan terlihat para pengendara begitu nyaman memanfaatkan jalan yang baik begini. Kita sangat berharap jalan raya yang cukup baik ini akan terus memanjang hingga ke ibu kota Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Seperti kita ketahui, sebelum menjelang Kota Medan, kita akan melalui kota-kota lainnya seperti Kota Tarutung di Tapanuli Utara, Kota Siborong-Borong, Balige, Lagoboti, Siantar, dan sebagainya hingga di Kota Medan. Saudara, saat ini sudah memasuki hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2025. Daerah Sipirok ini merupakan daerah yang sangat bersejarah dengan pekabaran Injil di Tanah Batak khususnya. Karena dari Sipirok inilah pertama sekali para misionaris yang berasal dari Eropa melangkah hingga memasuki wilayah Rurah Selindung di Tapanuli Utara, ke Balige di Kabupaten Toba, hingga ke daerah-daerah lainnya di Tanah Batak. Dr. Ingwer Ludwig Nommensen misalnya, beliau ini adalah salah satu misionaris asal Eropa, tepatnya dari Jerman, salah satu yang begitu berhasil sukses mengabarkan Injil di Tanah Batak. Beliau pertama sekali berlayar hingga ke Sibulga, lalu berkunjung ke Sipirok. Setelah itu melangkah memasuki daerah Rurah Selindung di wilayah Tapanuli Utara saat ini. Ya saudara, sebentar lagi kita akan tiba di pusat Kota Sipirok, ibu kota Tapanuli Selatan. Sampai sejauh ini kita perhatikan jalannya sangat mulus sekali, tidak ada lubang-lubang yang kita temukan, dan semoga kondisi jalan yang seperti ini terus hingga sampai ke ibu kota Sumatera Utara di Kota Medan.
Saudara, kalau kita perhatikan sejak dari kota Padang Sidempuan tadi, sepanjang jalan menuju kota Sepirok ini, kita perhatikan sangat bersih. Begitu juga rumah-rumah penduduk, terlihat halamannya begitu bersih. Ini menggambarkan masyarakat di sekitar ini adalah masyarakat yang sadar dengan kebersihan, dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang taat beragama. Ya, sebentar lagi kita akan tiba di kota Sepirok yang indah, ibu kota Tapanuli Selatan. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju Sarula atau Pahai, kemudian memasuki kota Tarutung di Tapanuli Utara. Saudara, sebelum memasuki kota Sepirok, terlebih dahulu nanti kita akan melewati desa Simaningkir. Saudara, kalau kita ingat di awal perjalanan kita dengan bus ini, setelah memasuki wilayah Pulau Sumatera, kita dicoba dengan beberapa kali kerusakan yang dialami bus, sehingga menyita waktu hingga beberapa jam. Namun setelah memasuki wilayah Sumatera Barat, puji Tuhan perjalanan kita sudah lancar hingga saat ini, dan kita berharap bus ini akan melaju terus hingga kota Medan dengan kondisi yang baik-baik saja. Ya saudara, saat ini kita sudah memasuki desa Simaningkir di Kecamatan Sepirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saudara, ada beberapa desa Simaningkir di berbagai kecamatan dan kabupaten di wilayah Sumatera Utara ini, dan khususnya desa Simaningkir yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Kristen, khususnya di Kecamatan Tanotombangan, Angkola, Marancar, dan Sepirok. Ya saudara, saat ini kita sudah memasuki pusat kota Sepirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, inilah sebagian pusat kota Sepirok yang kita lalui. Dan karena kita tadi sudah istirahat panjang di kota Padang Sidempuan, maka kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Tarutung. Ya, ini dia sebagian dari kota Sepirok yang indah. Dan seperti desa-desa yang kita lalui dari sepanjang perjalanan dari kota Sidempuan hingga ke Sepirok ini, terlihat bersih. Demikian juga kota Sepirok terlihat sangat bersih. Ya saudara, sepertinya bus ini tidak akan istirahat lagi di kota Sepirok dan akan terus melanjutkan perjalanan ke kota Tarutung, dan nanti kita akan melalui kota Pahai dan Sarula di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Saudara, kita berangkat dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 sore hari, dan saat ini sudah jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2025. Baiklah saudara, pada video selanjutnya kita akan menampilkan perjalanan dari Sepirok menuju Pahai di Tapanuli Utara. Horas, sampai jumpa.